Blambangan menghadapi kekuasaan Islam Demak, Pasuruan dan Mataram. Tradisi Jawa berkata bahwa, dengan jatuhnya kerajaan Majapahit dan para bangsawan, elit intelektualnya dan rakyatnya, yang masih setia pada agama lama, yaitu Hindu, pindah ke Blambangan dan Bali. Lalu para pengungsi yang berada di Blambangan, menghimpun kembali kekuatan besar menghadapi ekspansi Islam, menjadikan Blambangan sebagai benteng terakhir Hindu di Pulau Jawa. Untuk mempertahankan eksistensinya, Blambangan mengadakan koalisi dengan Bali, bahkan secara terpaksa dilakukan dengan pihak asing, seperti dengan Portugis, Belanda dan Inggris. Kerjasama dengan pihak asing tersebut dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan kemerdekaan Blambangan, yang saat itu sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Tentang relasi dengan Bali adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan karena kedekatan geografis, historis, dan persamaan kepentingan menghadapi ekspansi Islam dari arah barat. Dari sudut kepentingan Bali, Blambangan merupakan beranda Bali. Jika Blambangan jebol, maka Bali menghadapi ancaman serius untuk kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, Bali selalu memonitor dinamika perkembangan politik di Blambangan. Masalah relasi Blambangan dengan Bali mengalami pasang surut. Terkadang menjadi teman yang sangat setia, bahkan bisa menjadi pelindung di lain waktu. Kadang-kadang juga bisa menjadi penjajah, seperti kerjasama antara Ki Panji Sakti dengan kerajaan pada masa Amangkurat I. Pada tahun 1546 mereka bersama-sama menyerang Blambangan. Hal ini agak aneh, karena Panji Sakti kedudukannya sebagai pelindung agama Hindu, dan bekerja sama dengan musuhnya. Persoalan ini dalam dunia politik merupakan hal yang biasa, karena politik yang abadi adalah kepentingan. Bekerja sama dengan Mataram sejatinya adalah untuk belajar menimba pengalaman. Karena tentara Mataram yang terkenal dan disegani oleh musuh-musuhnya. Selain itu, kepentingannya ialah untuk menguji tentara Goa, yang dilatih dan dibina cukup lama. Politik jangka panjangnya adalah untuk menjadi penguasa tunggal di Bali, mengembalikan Wangsa ke Pakisan, yang saat itu kerajaan Gel-Gel dikuasai Ki Maruti, yang statusnya hanya sebagai menantu, sehingga dianggap kurang berhak menduduki tahta, sebagaimana yang dituturkan dalam Babat Buleleng. Ketika Gusti Panji Sakti kembali ke Buleleng, dibawanya 3 orang tawanan perang yang berpangkat Tumenggung Arya. Ketiga tawanan tersebut beragama Islam, sesuai dengan nama-nama mereka, yaitu, yang tertua Nur Alam, yang kedua Nur Mubin, dan yang ketiga Nurwati. Kalau Nur Alam berasal dari Probolinggo, sedangkan Nur Mubin dan Nurwati yang bersaudara kandung, berasal dari Mataram. Ketiga tokoh inilah yang menjadi perintis dan penyebar Islam di Buleleng. Demikian juga persoalan Raja Blambangan terakhir, yang berusaha ingin lepas dari kekuasaan Bali. Untuk mencapai tujuannya itu mereka juga ingin bekerja sama dengan VOC. Namun usaha ini ditentang adiknya yang bernama Masirna atau Wong Agung Wilis, menghendaki tetap bekerja sama dengan Bali untuk mengusir Kompeni Belanda.
Pertentangan ini menyebabkan dibunuhnya gubernur militer Bali yang ditempatkan di Blambangan, yaitu Ronggo Satata dibunuh oleh Sutojiwo, sedangkan Wong Agung Wilis dicopot jabatan kedudukannya sebagai Patih, dan digantikan anaknya sendiri yaitu Sutojiwo. Pergantian kepemimpinan yang menjadi tradisi semenjak Tawang Alun. Patihnya adalah anaknya sendiri, dan tentunya yang memenuhi kualifikasi syarat-syarat kepemimpinan yang telah ditetapkan, seperti cerdas, perwira, kaloko dan wibawa. Tradisi kepemimpinan ini dirusak oleh Raja Mengwi Bali. Dengan demikian, kebijakan mencopot jabatan adik tirinya berarti ingin mengembalikan tatanan politik yang sudah menjadi dasar dan tradisi sistem kepemimpinan di Blambangan. Wong Agung Wilis yang tersingkir dari percaturan politik itu akhirnya mengembara ke wilayah pantai selatan. Disebutkan dalam Babat Blambangan bahwa Wong Agung Wilis bertapa di pantai Lampon selama 7 hari, dilanjutkan ke Gunung Dogong selama 25 hari, diteruskan perjalanan rohaniahnya ke Gunung Tumapang Pitu selama 50 hari, dan itu dilakukan Wong Agung Wilis selama 7 kali, berarti dia bertapa di Gunung Tumpang Pitu tersebut selama 350 hari. Daerah yang menjadi perjalanan panjang spiritual Wong Agung Wilis ternyata menyimpan cadangan emas yang cukup besar, dan juga kualitas emas terbaik dunia. Terkait hubungan Blambangan dengan Portugis yang berkedudukan di Malaka, telah dirintis sebelumnya oleh Dyah Ranawijaya, setelah berhasil membangun kembali kekuasaan Blambangan pesisir yang berpusat di Panarukan. Pada 1528 mengirimkan utusan diplomatnya ke Malaka, yang dilanjutkan penggantinya, menyebabkan hubungan diplomatik antara Blambangan dengan Portugis semakin mesra. Padahal sudah kita ketahui bersama, bahwa Portugis adalah termasuk negara konquistador, di mana petualangannya disemangati oleh Rengwesta balas dendam kepada orang-orang Islam, dan ditambah lagi motivasi ingin menyebarkan agama Kristen. Faktor inilah yang menyebabkan Sultan Trenggono pada tahun 1546 menyerang Panarukan secara besar-besaran, baik lewat darat maupun laut. Dan dengan tewasnya Sultan Trenggono, pasukan Demak yang hampir memenangkan peperangan itu, akhirnya pasukan Sultan Trenggono ditarik kembali pulang ke Demak. Pada 1575, Raja Santaguna berhasil merebut kembali Panarukan dari Pasuruan Muslim. Santaguna adalah raja yang berhasil membangun kembali sisa-sisa kekuatan Majapahit Timur atau Kedaton Wetan, menjadi kerajaan besar lagi yang sangat diperhitungkan. Kebijakannya memberikan atensi yang besar pada bidang kelautan dan perdagangan. Terbukti pada Maret tahun 1580, Francis Drake pernah singgah sebentar di pelabuhan Blambangan, guna untuk memperoleh perbekalan dan komoditas perdagangan. Dalam tujuan perjalanan mengelilingi dunia, Raja Santaguna disebut Raja Denan, dan pada tahun 1588,
Thomas Cavendish juga pernah berlabuh di Blambangan. Berdasarkan informan orang-orang Portugis yang bermukim di situ, menerangkan bahwa Raja Santaguna suka menarik keuntungan dari perdagangan, dan keterangan lebih lanjut adalah usianya lebih dari 100 tahun, dan memiliki istri 100 orang. Santaguna merupakan raja yang berhasil memerdekakan Blambangan dari kekuasaan Demak, Pasuruan dan Bali. Pada 1585, Santaguna mengundurkan diri dari panggung politik. Kekuasaan diberikan pada anaknya, lalu setelah lengser ke Prabon menjadi Wiku, di pedalaman hutan Baluran Wongsorejo, memenuhi tugas sucinya, melaksanakan Dharma Catur Asrama. Permasalahan di mana letak ibu kota Zidaranapura, berdasarkan temuan-temuan benda-benda arkeologis, berupa puing-puing reruntuhan batu bata, terakota, patung dan pecahan keramik. Kemungkinan besar menurut hemat penulis ada di Maelang Watokebo, Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, pada masa Raja Santaguna, agama Kristen Katolik diberi kesempatan tumbuh berkembang di bumi Blambangan. Mulai tahun 1579, Romo Yesuit Bernardo Ferrari mengunjungi Panarukan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Portugis yang berdiam di situ. Bahkan, pada saat itu pula Panarukan, ibu kota Blambangan, dijadikan pusat kristenisasi global dunia. Pada tahun 1585, Romo-romo kelompok biarawan Capucijen berhasil membaptis keluarga raja bernama Francisco dan seorang ayar pendeta Hindu yang masuk agama Kristen Katolik. Tentunya hal itu yang menyebabkan kemarahan rakyat. Ayar tersebut dibunuh dan mendorong Pasuruan pada tahun 1596 menyerbu Panarukan. Perang ini terjadi sampai tahun 1600 Masehi. Blambangan dibantu Gel-Gel dengan 20.000 pasukan Bali, namun tetap tidak mampu menahan serangan Pasuruan. Akhirnya Panarukan jatuh tahun 1600 Masehi, dan faktanya ada kota bedah tidak jauh dari kota Panarukan. Mengenai serangan Mataram ke Blambangan, dilakukan setelah kegagalannya melakukan serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, dan dialihkan sasarannya ke ujung timur Pulau Jawa untuk mewujudkan ambisi politik penyatuan tanah Jawa, dan tugas suci dakwah Islamiyah, serta membebaskan Blambangan dari pengaruh Bali, ditambah motivasi ekonomi memperoleh kekayaan dan sumber tenaga penduduk. Faktor-faktor itulah yang mendasari motivasi Sultan Agung ingin menguasai Blambangan. Tentang masalah kapan serangan itu dilakukan, ada perbedaan pendapat. Kalau mengacu kepada pendapat Lekerker, I Ketut Gunarsa, dan Heru Suparman, berdasarkan sumber tradisional Bali, dilakukan mulai tahun 1625, dengan dasar serangan itu adalah usaha dari Sultan Agung membinasakan raja-raja Bali, dengan mengerahkan 20.000 sampai 30.000 pasukan, yang menyebabkan
menyebabkan Maskaren Raja Blambangan, yang berpusat di Kedawung mengungsi ke Bali, dan minta perlindungan Raja Dewa Agung di Gel-Gel. Sedangkan menurut Haje de Graaf dilakukan pada tahun 1635, 1639, dan dilakukan lagi pada tahun 1647 yaitu pada masa Amangkurat I. Penyerangan 1625 itu sebenarnya kurang tepat. Karena itu hanya ketakutan Maskaren. Setelah diberitahu pedagang Cina yang bernama Encik Mida bahwa Sultan Agung akan menyerang Blambangan dengan pasukan yang cukup besar, dan kemudian Maskaren mengungsi ke Bali, yang jelas dengan beberapa kali serangan, menunjukkan bahwa kuatnya resistensi Blambangan benar-benar menjadi sandungan Mataram untuk mewujudkan impiannya. Dampak serangan itu, istana Blambangan dihancurkan. Rajanya Masingosari atau Tawang Alun I mengungsi ke Bali. Putranya Tawang Alun II beserta adik-adiknya menjadi tahanan. Putri-putri kerabat istana dijadikan inang, laki-lakinya dijadikan pekerja kasar. Keberadaan boyongan para tahanan Blambangan di Mataram memunculkan mitos Wong Digdoyo, dan keberadaan kampung minggir yang masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di Sleman dan di Kartasura. Pada saat menjelang kematian Sultan Agung pada tahun 1645, Tawang Alun II dikawinkan dengan kerabat keraton, lalu diangkat kembali menjadi raja di Blambangan, dan statusnya sebagai Raja Fasal Mataram. Ibu kota pemerintahannya tetap di Kedawung, tapi bukan di Kedawung Tanggul lagi. Kemungkinan pindah ke Kedawung baru, di sekitar antara Seraten, Benculuk dan Celuring, di Kabupaten Banyuwangi. Dugaan ini dikuatkan oleh temuan-temuan baru hasil observasi. Temuan sisa candi di dekat Masjid Benculuk, beberapa patung di Sumberjeruk Cendana, dan puing-puing sisa-sisa struktur bangunan batu bata, dan ditambah toponim nama desa-desa, dusun, seperti Seraten, berasal dari kata serati, artinya gajah kendaraan raja. Memang Kedawung ada di desa Seraten. Benculuk itu nama daerah di Bali. Kemungkinan nama Arya dari keluarga raja yang berdarah Bali. Kepatihan di sebelah barat kantor kelurahan, tempat tinggalnya keluarga Patih. Keradenan tempat tinggal keluarga bangsawan, dan Cendana Taman Agung tempat tinggal para putri keluarga istana. Lalu, karena konflik dengan adiknya Maswila, istana Kedawung diserahkan kepada adiknya. Kemudian Tawang Alun II pindah ke Bayu, Macan Putih, Wijenan, Kebrukan Lateng, Ulu Pangpang. Kemudian pada 21 November 1774, oleh Mas Alit dipindah ke Banyuwangi hingga sekarang. Mas Alit adalah adipati terakhir Kerajaan Blambangan, yang berpusat di Ulu Pangpang, dan pendiri kota, sekaligus Bupati pertama Banyuwangi.